Ahad ini semua dunsana baik di kampung, di rantau, dimanapun berada, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat-sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada, hari ini Suara Minang TV mengundang salah satu tokoh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam, muda, energik, dan fenomenal. Jadi dunsana kami dengan narasumber pada hari ini atau bintang tamu yang kami hadirkan pada hari ini, di hari Ahad ini sebenarnya ada yang sedikit bergeser nih Bang. Yang sebenarnya di hari Minggu biasanya kita ada program namanya Warganet. Nah, bertepatan dengan kondisi daripada Abang yang memang sibuk ya kan, akhirnya kita geser program Warganet. Yang penting Abang bisa datang ke sini. Gitu. Nah, jadi pemirsa Suara Minang TV, kami hari ini ingin berbincang-bincang dengan tokoh Minang yang cukup terkenal di Kota Batam, dan beliau juga seorang datuk dari suku Jambak kalau tidak salah Bang ya. Iya. Yang berapa tahun silam dilantik di kampung Baso Bang ya. Iya. Jadi pemirsa, agar kami bisa terus berinovasi dan terus eksis untuk menyajikan program-program tentunya yang bermanfaat untuk masyarakat dan mempunyai nilai-nilai edukasi. Baik Bang, selamat malam Bang Ihsan. Selamat malam. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Dari wajahnya nampak sehat Bang. Alhamdulillah. Fresh ya? Fresh ya. Jadi saya sampaikan sedikit Bang. Yep. Host kita banyak cuti. Oh iya ya. Akhir tahun ya. Anak sekolah kan libur nih Bang. Iya betul. Pak Sapir pulang libur. Kebetulan beliau juga seorang dosen kan. Iya. Istri beliau juga kepala sekolah. Libur sekolahannya. Bu Des juga keluar kota. Iya. Pak Andi juga sibuk dan kawan-kawan lain. Akhirnya saya nih maju sekarang nih. Kiper maju kan. Kiper ya Pimpret langsung ya. Waduh, saya juga kehormatan ini. Hostnya Pimpret langsung. Dengan senang hati. Bertepatan bisa juga kita ngobrol berdua sini Bang. Siap. Terkait apa yang kami akan bincangkan pada hari ini dengan Bang Ihsan, ya mungkin kita bincang-bincang santai ya. Iya, betul. Karena beliau ini baru dilantik sebagai ketua DPC Demokrat Kota Batam. Iya. Tentunya kami ingin sedikit berbincang terkait politik nih. Ada kaitan dan korelasinya tentang apa yang baru-baru beliau lakukan pada saat ini. Baiklah pemirsa Suara Minang TV, kita langsung saja dengan Bang Ihsan. Kita sedikit bertanya-tanya tentang karir tentunya di politik. Izin Bang. Siap. Sebelum di Demokrat, kalau nggak salah Abang dulu di Partai Golkar ya? Iya, baik Tarjal. Mungkin saya salamin dulu pemirsa ya sebelum kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Suara Minang TV yang berkesempatan melihat secara langsung live streaming malam ini maupun yang siaran tunda ya Pak. Saya ucapkan mudah-mudahan semua pemirsa Suara Minang TV mendapatkan rahmat nikmat dari Allah SWT dan selalu dalam lindungannya. Amin. Amin. Dan juga sempena ulang tahun Suara Minang TV yang 1 tahun baru beberapa hari yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu, kembali kami ucapkan atas nama pribadi dan atas nama Partai Demokrat Kota Batam, kita mengucapkan selamat untuk Suara Minang TV. Terima kasih. Mudah-mudahan Suara Minang TV menjadi sumber aspirasi bagi masyarakat Batam dan memberikan edukasi di semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada yang kita jalani sehari-hari, baik sosial, budaya, agama maupun politik dan yang lain-lain. Baik, Pak Ijal, atas pertanyaan tadi, betul. Sebelumnya memang saya berkarir di dunia politik, yaitu di Partai Golongan Karya ya semenjak tahun 2014 sampai tahun 2020 akhir ya. Kemudian 2021 awal saya sudah bergabung di
Partai Demokrat. Ya. Mengapa pindah Bang? Sebetulnya bukan pindah dan juga bukan kutu loncat. Karena pada awal-awal tahun 2021 itu kita masyarakat Indonesia sangat tahu pada saat itu terjadinya gonjang-ganjing di Partai Demokrat, ada terjadinya KLB Kongres Luar Biasa di Sumatera Utara yang dilakukan oleh beberapa orang ex kader petinggi negeri ini mencoba mencaplok Demokrat dari yang berhak sebenarnya. Kemudian pada saat itu kita tahu televisi hampir setiap hari menayangkan berita tentang Kongres Luar Biasa tersebut. Dan kebetulan saya hampir hobi saya itu nonton TV itu cuma berita. Dan selalu saya nonton berita, selalu beritanya tentang Kongres. Dan kemudian saya mencoba merewind memori saya atas kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di masa kepemimpinan mereka beliau dari 2004 sampai 2014. Saya baca buku beliau yang ditulis oleh Bapak Dino Patijalal yang Pasti Bisa, kemudian Pemimpin yang Flamboyan. Setelah saya tamatin dua buku ini, semakin kuat hati saya, pikiran saya terpanggil ingin menjadi bagian dari perjuangan Partai Demokrat. Kemudian saya belum cukup puas, saya cari literatur tentang Ketua Umum kami, Bapak Agus Harimukti Yudhoyono, dan saya cari di internet, dan saya ketahui beliau seorang orang muda, kelahiran 10 Agustus 1978, lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara, lulusan terbaik tahun 2000 Akmil Akademi Militer Indonesia, yaitu dengan predikat Adi Makayasa, juga lulusan terbaik di Nanyang University, kemudian di Harvard di Amerika, kemudian di Australia, dan saya rasa saya akan sangat senang, bangga kalau bisa menjadi bagian dari perjuangan Demokrat dipimpin oleh seorang muda yang energik dan pintar. Dan alhamdulillah akhirnya saya mengundurkan diri dengan baik, karena saya datang ke Golkar itu dulu tanpa muka, dan saya juga harus pulangnya tanpa punggung. Dan saya mundur secara baik, serahkan surat pengunduran diri, segala atribut, segala macam, dan saya bergabunglah dengan Demokrat atas keinginan saya pribadi. Bukan siapa yang membawa, tidak ada keinginan saya pribadi. Hari ini saya menjadi kader Partai Demokrat. Siap. Ada yang menarik satu nih Bang. Waktu di Golkar, Abang juga masih waktu itu menjabat sebagai ketua IKSB ya. Iya, betul. Ketua harian kalau nggak salah. Iya, ketua harian. Tetapi begitu Abang menjadi bagian dari Demokrat, saya melihat Abang mundur dari apa Bang? Jadi begini, ini mungkin tidak umum dilakukan orang. Biasanya yang umum kita ketahui, kalau orang masuk ke ranah politik, politik praktis, apalagi unsur-unsur pimpinan seperti saya hari ini, itu ingin mengambil macam-macam organisasi sebagai ketua, baik Ormas, OKP, ataupun paguyuban, atau organisasi olahraga, ambil. Tapi saya punya konsep berbeda. Saya selaku Ketua Harian Ikatan Keluarga Sumatera Barat, saya menyatakan saya harus mundur karena organisasi paguyuban bagi saya tidak boleh saya campur adukan, saya bawa atau saya giring-giring ke ranah politik. Karena suka tidak suka, pasti sedikit banyaknya akan terbawa-bawa. Sementara di organisasi paguyuban tersebut itu warnanya banyak, ya. Orang kita tahu masyarakat Batam yang berasal dari ranah Minang ataupun orang Minang dimanapun berada adalah orang yang suka berinteraksi di dalam semua lini kehidupan sosial, baik dalam dunia usaha, dunia politik, dan macam-macam. Akhirnya saya katakan pada diri saya harus tidak membawa ini ke ranah politik dan saya mundur. Dan perlu diingat, saya mundur bukan hanya di Ketua Harian Ikatan Keluarga Sumatera Barat saja, tapi semua organisasi yang saya pimpin, baik selaku ketua
pembina, penasehat, semua saya mundur. Oh, Ya, karena bukan hanya IKSB ya? bukan hanya IKSB, semua, ya. Dan juga bukan hanya organisasi, tapi usaha pun saya mundur. Jadi hari ini saya hanya concern di satu organisasi, yaitu organisasi partai politik, yaitu Partai Demokrat. Luar biasa. Ya. Jadi Dunsana Suara Minang TV, Abang Iksan Ya. mundur dari IKSB sebagai ketua harian waktu itu, setelah beliau menjadi ketua DPC Demokrat. Ya. Beliau ingin konsen Bukan setelah, sebelum. Oh sebelum mundur ya. Dan saya sudah menyatakan saya akan total di dunia politik. Politik, ya. Menjelang itu tidak berapa lama. Udah mundur dulu. Ya. Ya. Kemudian Abang Iksan juga yang dikenal sebagai Abang Nusantara. Sebenarnya ini Abang Nusantara. Kalau kita bilang orang Minang kan udah gitu. Kan dibilang abang. Iya. Jadi supaya ini mungkin beliau punya apa namanya branding sendiri tentang itu. Dari mana dapatnya kalau Abang bisa pikir Abang Nusantara? Kenapa enggak udah kurang awak gitu kan? Iya, baik. Sebetulnya bukan saya yang membranding, saya tidak pernah membranding itu, tapi itu muncul dari masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Kota Batam ini adalah instalasi dari Indonesia, daerah heterogenes. Kita akan temui dengan sangat mudah warga Batam yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dari Tanah Karo, dari Simalungun, Pakpak, Toba, Melayu, segala macam, dari Riau Daratan, Riau Kepulauan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, sampai ke Papua. Kita temui di sini. Dan dalam perjalanan saya berinteraksi dengan masyarakat warga Kota Batam yang berasal dari bermacam-macam daerah tersebut. Misalnya saya ketemu orang Karo, saya nyalami mereka pakai bahasa Karo. Oh bisa Bang ya? Iya, walaupun tidak fasih ya. Ketemu orang Batak, pakai bahasa Batak sedikit. Ketemu orang Mandailing, Palembang, Melayu. Kalau Betawi, udah memang saya besar di tanah Betawi juga, ya. Jawa, Sunda, Bali. Akhirnya orang mikir nih, Bang Iksan ini orang mana sih aslinya? Tapi saya sudah selalu sounding. Kalau saya ini aslinya putra Minang, berdarah Minang, cuma besar di perantauan. Tapi akhirnya lama-lama orang manggil, Bang Iksan, Abang Nusantara. Ya, Bang Iksan, Abang Nusantara. Ya lama-lama akhirnya orang udah nge-branding saya Abang Nusantara. Udah lengket gitu ya? Udah lengket ya, sudah. Berarti itu suatu suatu penghormatan dari warga Batam, masyarakat Batam yang saya kenal. Ya, dan saya harus bangga menerima branding itu. Ya. Mewakili semua daerah. Iya, benar. Satu lagi, Abang Iksan ini juga seorang pengusaha sukses. Pernah jadi pengusaha. Pernah jadi pengusaha ya? Ya, sekarang sudah jadi pengacara. Oh gitu, pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Jadi sebelum ini beliau juga seorang pengusaha yang menurut kami itu beliau cukup sukses ya. Di usia muda sudah banyak punya perusahaan, bahkan mungkin bukan hanya di Batam Bang ya. Ada juga di luar daerah yang beliau juga pimpinan daripada perusahaan itu sendiri. Jadi gini Bang, kami di Suara Minang TV terus mengikuti yang namanya tokoh-tokoh Minang ya. Baik itu yang bergerak di usaha atau di profesi ataupun di politik, apalagi di politik. Kan kalau pengusaha Bang, kalau dia tidak ikut dalam organisasi atau politik kan kurang dikenal. Tapi kalau politisi ini Bang, dia pasti dikenal orang. Karena balihonya dari mana-mana. Terus namanya juga selalu jadi perbincangan, kan? Apalagi yang lebih menurut kami itu waktu Abang sudah deklarasi mau calon jadi wali kota Batam. Nah ini kan juga heboh nih. Masyarakat Minang. Nah sebelum saya mempertanyakan itu, tadi Abang bilang Abang asli putra Minang. Tentu pemirsa pengen tahu. Aslinya ini gimana nih, ya kan? Apakah memang orang tua atau lahir gimana? Bisa Abang jelaskan sedikit. Baik, terima kasih ya.
Baik, kalau saya nama Muhammad Ali Iksan, bergelar Datuk Basa dari suku Jambat. Almarhumah ibu saya dari Bukit Tinggi, tepatnya Baso, ya, Salo, tepatnya lagi Kurwa. Nenek saya dari situ. Kemudian kakek saya dari nenek dari Padang Panjang, dari Pasausang. Kemudian nenek saya dari papa itu dari Payakumbuh, tepatnya dari Limbukan. Dan kakek saya asalnya dari papa saya dari Batu Sangkar, dari Tanjung Sungayan. Lahir di Kota Padang, besar di Tanah Jawa dan Bali. Oh, numpang lahir aja. Numpang lahir, ya. Tapi bahasa Minang lancar. Bahasa Minang lancar ya. Lancar. Kami hari-hari ngomong kalau jumpa di luar bahasa Minang. Iya. Pemirsa Suara Minang TV, hari ini kita berbangga ya, ada tokoh muda kita di Kota Batam ini yang sudah eksis di dunia usaha, sekarang masuk ke dunia politik, dan kita berharap ini Bang Ihsan terus bisa karirnya lebih baik lagi tentunya. Amin, mudah-mudahan. Apalagi sekarang sudah fokus gitu ya. Iya. Satu hal yang menarik dari tema ini, Bang, kamu bilang tadi berpolitik sehat. Iya. Gimana tuh Bang politik sehat menurut Abang itu? Oh, jadi gini. Baik, mungkin tadi ada yang terputus bicara tentang eksekutif ya. Oh ya. Oleh Bapak. Baik. Memang saya secara pribadi jauh hari memang mempersiapkan diri untuk maju ke eksekutif ya pada tahun 2024 nanti. Ya. Itu sebelum saya menjadi ketua partai. Waktu itu saya masih menjadi kader dari partai Demokrat, partai Golkar ya. Kemudian setelah saya menjadi ketua partai, suara-suara ini sepertinya menghilang ke permukaan, ya. Kenapa? Memang saya sampaikan kepada seluruh kader, pada tim saya, yaitu kita punya tim namanya BPI 2024, Badan Pemenangan Islam 2024. Kita hold dulu. Karena tugas saya sebagai ketua partai ada dua tugas utama, yang mana pesta demokrasi nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, yaitu Pilpres dan Pileg. Selaku ketua partai yang diamanahkan, tugas saya pertama adalah memenangkan Pilpres ya, di saat ketua umum kami Bapak Agus Harimukti Yudhoyono maju baik sebagai presiden ataupun wakil presiden. Jadi tugas kami, saya sebagai leader di Kota Batam dengan jajaran dan semua kader adalah memenangkan Pilpres dulu. Itu tugas kami. Yang kedua, pada tanggal 14 Februari 2024 nanti juga ada Pileg. Yaitu kami berusaha untuk kembalikan kejayaan Partai Demokrat memenangkan Pileg dengan penambahan jumlah kursi legislatif kami yang ada di DPRD Kota Batam, yang mana pada hari ini kami memiliki 3 kursi perwakilan kami di 6 dapil ini. Kami terwakilkan oleh 3 kursi dari 3 dapil, dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengijabah perjuangan kami bersama pengurus dan kader simpatisan pada 2024 nanti. Kami tidak muluk-muluk, kami hanya berusaha untuk mendapatkan 6 kursi. Jadi 1 kursi dari 1 dapil. Ya, setelah itu barulah Juni 2024 kita akan bicara tentang koalisi. Apakah kita bisa memenuhi kursi itu untuk maju sebagai legislatif atau bagaimana. Jadi hari ini tentang di eksekutif itu kita kesampingkan dulu. Tugas kami yang itu dulu pertama. Iya. Oke, siap Bang. Lanjut ke yang pertanyaan tadi Bang, yang kita tahu tadi tentang politik sehat yang menurut Abang itu. Iya, politik sehat yang kami maksud begini. Hari ini kebetulan Ketua Umum kami Bapak Agus Harimukti Yudhoyono adalah seorang kader muda yang sumber inspiratif kami, yang memiliki pandangan-pandangan elegan cara berpolitik yang baik. Seperti saya katakan, politik sehat adalah
apa yang kami alamin pada kongres luar biasa itu dicoba dicablok Partai Demokrat oleh oknum, ini adalah suatu politik yang tidak sehat, ya. Jadi hal-hal yang seperti beginilah yang ingin kami sampaikan kepada kader kami, kepada masyarakat. Ya, politik sehat itu adalah menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan aturan yang benar dan tidak mengesampingkan norma-norma dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi inilah kami lakukan, ya. Bagaimana kami memberikan pencerahan, kami memberikan pandangan-pandangan kepada generasi muda. Apalagi hari ini Partai Demokrat punya prinsip yaitu muda adalah kekuatan. Dan sebagaimana arahan dari Dewan Pengurus Pusat dari DPP, kami ini 35%-nya pengurus kami itu harus perempuan, 35%-nya harus generasi milenial. Artinya generasi muda ini harus kami berikan contoh dari awal bagaimana berpolitik yang baik, berpolitik yang sehat, tanpa menghalalkan segala cara, tapi tampillah dengan cara-cara yang elegan, yang edukatif, yang idealisme, yang berintegritas, ya, dan yang menunjukkan intelektualitasnya. Ini yang kami terapkan di Partai Demokrat hari Politik ini. sehat tadi ya? Politik sehat. Jadi kalau politik santun belum tentu sehat. Oh gitu ya? Ya, tapi politik sehat insya Allah sudah santun. Siap. Ya. Jadi sebelum kita lanjut Bang, Siap. kita baca sedikit komentar-komentar dari penonton. Iya. Kadang-kadang penonton ini kalau nggak dibacakan, dicuekin aja kami katanya. Iya, siap. Izin Bang ya? Iya. Dari Muhammad Yunus, Jakarta mengikuti. Iya. Dari Bu Des, Abang Nusantara, sukses terus dan sukses terus. Suara Minang TV, suara orang Aceh. Dari Ita S, Feriani, Oncu, sukses untuk Mak Datua dan sukses juga buat SMTV. Muhammad Yunus, berarti Sasuku Juambo tuh Pak Nusantara, hanya Pak Nusantara lagi. Oke, terima kasih yang ala komentar dan yang belum komentar silakan komentar. Yang ingin bertanya pun boleh. Boleh. Mungkin kenalan di sini pun boleh, nanti kita bacakan dengan Bang Ihsan. Yang ingin silaturahmi silahkan datang ke SMKP. Iya. Untuk bersilaturahmi dengan Bang Ihsan dan juga SMTV nanti di sini. Siap. Ya, terima kasih pemirsa yang sudah komentar, yang sudah menonton. Kita lanjut lagi Bang. Siap. Oke. Jadi Abang sudah menyampaikan bagaimana berpolitik sehat tadi. Tapi saya kilas balik sedikit bagaimana perjuangan Abang masuk ke Demokrat itu. Kita tahu sedikit ada ya namanya politik ya. Meskipun kadang-kadang mungkin dari kitanya sehat, ya mungkin musuh yang kurang sehat. Atau orang-orang yang di luar kita mungkin kurang sehat. Jadi saya kilas balik itu bagaimana Abang berjuang dari kader bisa menjadi ketua DPC. Ini kan luar biasa nih Bang. Orang kan dulu bertahun-tahun dulu jadi ini dulu, jadi ini dulu. Iya. Ini saya pikir cukup apa ya, singkat waktunya Abang menjadi ketua DPC. Boleh cerita sedikit Bang? Oh iya, baik. Jadi sebagaimana di awal prolog tadi saya sampaikan, saya bergabung dengan Partai Demokrat itu karena ada dua figur. Pertama figur Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang walaupun dibully seperti apapun, ya. Kemudian figur Ketua Umum kami Bapak Agus Mukti Yudhoyono, dan saya bergabung karena dua figur. Kemudian setelah saya menjadi kader, saya berpikir saya ingin menjadi kader yang bisa memberikan hal terbaik kepada Partai Demokrat. Dan pada saat itu dibukalah kesempatan untuk para kader bertarung sebagai calon ketua DPC Dewan Pengurus Cabang Demokrat Kota Batam. Dan saya merasa inilah momen saya untuk bisa memberikan kontribusi maksimal sebagai seorang kader. Dan saya ikut berkompetisi dalam kontestasi perebutan ketua DPC tersebut. Memang pada saat itu mungkin masyarakat Kota Batam dengar gonjang-ganjingnya begitu tinggi ya. Tapi itu suatu dinamika ya, dinamika di dalam organisasi, dinamika di dalam partai politik, dan saya anggap itu suatu hal yang biasa.
Dan memang pada saat itu seperti banyak orang membicarakan, seperti contoh ya, kalau duduk orang di warung 10 orang atau di kedai kopi 10 orang yang duduk ngobrol, 11 orang yang mengatakan nggak mungkin Iksan bisa bakal jadi ketua Partai Demokrat Kota Batam, ya. Dan itu terjadi bukan satu warung kopi, bukan satu tempat, hampir di mana. Karena kadang orang melihatnya dari satu sisi yang sederhana, ya, tapi tidak melihat sisi yang jauh lebih besar. Dan saya sebagai seorang anak muda, yang saya rasa saya cukup punya pengalaman di rantau, di luar, di saat saya dianggap bukan siapa-siapa, sebetulnya bagi saya pribadi, itu adalah kemenangan saya 2 langkah. Yang tidak baik buat saya itu di saat saya dipandang sesuatu yang hebat. Kalau dalam prinsip ilmu perang, kalau kita duduk diam satu meja bundar, 10 orang, dari 10 orang ini dianggap kita yang terhebat, ya. Secara implisit itu senjata, moncong senjata itu udah ngarah ke kita semua, ya. Walaupun ngobrol-ngobrol, tapi senjatanya udah ngarah kita, walaupun senjata dari bawah meja, ya. Jadi 9 orang tuh ngarahnya ke kita semua. Tapi kalau kita tidak dianggap siapa-siapa, kalau kita malah dianggap kecil, kita sudah terselamatkan. Moncong senjata udah nggak ngarah ke kita. Jadi itulah prinsip saya sangat nyaman di saat saya dipandang orang tidak siapa-siapa, tapi saya punya prinsip. Saya akan melakukan amanah yang diberikan, menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Saya akan mengerjakan yang terbaik yang saya bisa, semampu saya. Salah satu pembuktian saya berani meninggalkan seluruh organisasi yang saya ada di dalamnya hanya untuk konsentrasi di Partai Demokrat yang saya pimpin. Dan saya bisa berani melepaskan semua usaha yang saya mulai dari nol dengan keringat. Saya estafetkan ke orang-orang yang saya anggap mampu. Tidak banyak orang yang berani, dan saya berani untuk itu. Saya hanya konsen di situ. Jadi pemirsa Suara Minang TV, waktu pertarungan atau Bang Iksan maju di ketua DPC Batam cukup ribut waktu itu. Cukup ribut. Ya, seperti yang abang bilang, banyak orang berasumsi nggak mungkin dilawan itu. Mungkin bukan seperti itu. Asumsi orang melihat yang kata bilang abang tadi dari sudut yang sederhana, dari melihat yang nampak gitu kan. Nah, apalagi melihat kekuatan dari 2 pertarungan ini. Nah, mungkin orang melihatnya dari situ. Ternyata abang Iksan sukses dengan waktu yang tidak lama. Kalau nggak salah saya waktu itu tidak perlu jenjangnya harus jadi ini dulu ketua DPC dan sebagainya, bisa masuk kader dan mendapat terpilih menjadi ketua DPC. Ini kan ya betul-betul luar biasa kalau kami melihat itu, dan ini tidak mudah Bang dilakukan orang. Apalagi orang-orang yang kita anggap di dalam Partai Demokrat sendiri yang katakanlah sudah lebih senior dari abang duluan, dan mungkin beliau bahkan anggota dewan, yang mereka juga sudah punya konstituen yang begitu banyak. Bagaimana abang mengalahkan itu? Ini yang perlu mungkin ilmunya. Sebetulnya saya bukan mengalahkan, saya tidak mengalahkan siapa-siapa, kan, tetapi saya hanya ingin membuktikan kepada DPP dan pengurus pusat, dan pada saat itu adalah fit and proper test langsung dilakukan oleh Bapak Agus Harimukti Yudhoyono selaku Ketua Umum kami, Pak AHY, yang langsung melakukan fit and proper test. Mungkin pada saat itu beliau melihat dan memberikan amanah ini setelah mereka mengadakan pertemuan rapat dengan DPP, dan beliau memiliki keyakinan insya Allah Muhammad Alisan akan mampu. Namun demikian, ini bukan kerja saya sendiri, kerja banyak pihak yang terlibat, ya. Dan ini juga tidak terlepas karena adanya duit, ya. Ini tidak terlepas dengan adanya duit, ya.
Duit yang kami maksud adalah doa. Setelah kami berdoa bersama-sama, kami berusaha. Setelah berusaha, kami berikhtiar. Mudah-mudahan doa dan usaha yang sudah dilakukan ini dalam ikhtiar diijabah oleh Allah. Dan kami berkomitmen, apapun hasilnya, kami akan terima dengan jiwa besar, dengan tawakal. Jadi ini tidak terlepas dari duit. Dan yang mengeluarkan duit untuk saya itu bukan hanya saya sendiri, tapi banyak para sahabat, para teman, kolega, anak, istri, dan semua. Jadi ini berkat banyaknya duit yang dikeluarkan. Iya. Jadi cukup luar biasa perjuangan beliau untuk mendapatkan apa namanya cita-cita lah, kita bilang cita-cita menjadi seorang ketua DPC agar lebih maksimal gitu Bang. Dan beliau juga meninggalkan di berbagai macam organisasi yang keputusan itu terkadang orang memanfaatkan itu. Betul kan Bang? Iya. Nah, untuk sebagai kendaraan atau mungkin kita bilang politik praktis dan sebagainya. Tapi Abang bisa meninggalkan semua itu dan bukan hanya di organisasi Minang dan organisasi semua yang Abang ada di dalamnya. Kemudian bisnis juga ditinggalkan. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami. Sementara kita berpolitik ini peluang nih. Ini bisnis tinggalkan. Itu gimana tuh Bang? Ya agak sulit untuk dijawab. Tapi saya yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang benar-benar memiliki ada. Kemudian juga orang pasti berpikir nih, dari ketua PAC waktu itu di tahun 2022 bulan April Bang waktu itu. Iya ketua, betul. Kalau nggak salah saya ya. Iya betul. Jadi menjelang itu tuh orang pikir ini bakal banyak menghabiskan uang nih dalam pertarungan ini. Ini kan masyarakat awam menilai begitu Bang. Wah ini mau jadi ini harus hantam sini hantam sana gitu kan. Nah, apakah memang begitu di dalam apa yang Abang mendapatkan? Baik, saya sampaikan apa adanya. Memang kita harus berani kulil haqqa walau kana murran. Menyampaikan yang iya, yang enggak. Inilah salah satu hal yang membuat saya nyaman dan tertarik bergabung di Partai Demokrat. Karena di Partai Demokrat itu tidak berlaku. Partai Demokrat hari ini benar-benar melihat kualitas dari seseorang untuk menjadi leader. Dan alhamdulillah saya secara pribadi, saya sampaikan dari hati yang saya sangat jujur, sangat dalam, saya tidak mengeluarkan uang. Ya, tidak ada. Jadi kalau bahasa-bahasa itu yang keluar, alhamdulillah di partai kami itu tidak ada. Di Demokrat itu tidak berlaku. Kalaupun misalnya ada yang melakukan itu, saya katakan, saya pertegas, itu bukan partai kami, bukan Partai Demokrat. Tapi mungkin ada oknum yang memanfaatkan hal demikian. Dan saya Muhammad Ali Ihsan, Partai Demokrat. Tapi yang saya jual adalah kualitas diri saya. Masih berlaku itu ya? Berlaku, ya. Di era sekarang ini kata orang ya kan semuanya perlu duit kan? Ya, itulah yang tadi saya sampaikan politik sehat, ya. Itulah yang saya katakan politik sehat. Itulah bagian dari politik sehat yang saya katakan, ya. Dan itulah sebagian saya meninggalkan organisasi supaya misalnya begini, saya menjadi ketua satu organisasi, kemudian saya ketua partai. Nanti karyawan, bawahan, anggota, wah nggak enak kalau nggak dukung Bang Ihsan, dia ketua kita. Saya nggak mau mereka terbebani. Biarkanlah mereka terbebani dengan kualitas kita yang ada, daripada mereka terbebani dengan jabatan kita, dengan status kita. Itulah bagian dari politik sehat yang saya lakukan. Juga bagaimana saya terpilih menjadi ketua Partai Demokrat Kota Batam, karena saya menerapkan politik sehat. Ya. Cukup luar biasa ya Bang. Ya mungkin soal pemirsa Sobat TV, saya bacakan sedikit lagi Bang. Karena masih banyak komentar juga nih pemirsa. Penasaran mungkin Bang ya. Ada ini Dasil Jambak ini orang Sagulung nih Bang. Sukses selalu buat nenek mamak kami. Terima kasih. Namanya ponakan Bang. Dasil Jambak. Sauti Ahmad.
siap menyusul dan bergabung apabila diperkenankan. Waduh, Langsung menawarkan diri nih Bang. Alhamdulillah. Tentang koalisi Demokrat, Nasdem, PKS soal presiden dan wapres Bang. Ya, Ini pertanyaan tuh. betul. Yuli Gusnita, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses hendaknya. Amin. Devitra Netri, mantap Abang Nusantara. Nah, karena ada pertanyaan Bang dari pemirsa, kita bacakan dulu Bang. Iya. Bagi info terbaru tentang koalisi Demokrat, Nasdem, PKS soal presiden dan wakil presiden. Aduh. Ini gak berat Pak. Iya. Ini namanya pusat nih Pak. Ini jadi begini, sebetulnya pertanyaan ini adalah domainnya DPP Partai Demokrat. Iya, iya. Bukan domainnya kami di DPC. Karena itu tadi saya katakan, berpolitik ini harus sehat, koridornya harus benar, hierarkikannya jelas. Ada DPAC tingkat kecamatan, ada DPC saya, ada DPD, ada DPP. Sebetulnya itu domain. Tapi saya ulas secara, kalau kayak bos mangga itu kulitnya aja, ya. Sebagaimana kita ketahui, Dewan Pimpinan Pusat kami Partai Demokrat sudah membangun komunikasi dengan Pak Anies, ya, sudah Pak AHY sudah ketemu, sudah duduk, begitu juga dengan PKS. Hari ini kita mari para pendukung Pak AHY, Ketua Umum, kader, simpatisan Demokrat, dan simpatisan Pak Anies dan PKS, mari kita berdoa, mudah-mudahan koalisi atau triangle coalition ini bisa betul-betul diimplementasikan untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden, ya. Jadi kalau panjang lebar, walaupun mungkin ada yang kami tahu, tapi itu tidak domain kami. Jadi minta maaf saudaraku, cukup kulitnya saja. Nanti ngobrol di bawah kita nanti. Nanti bisa kita bincang di bawah. Terima kasih Bang. Ini baru 30 menit, kita masih banyak waktu Bang untuk berbicara di Sorban TV. Sebenarnya kami sudah beberapa kali mengundang Abang kan. Ya mungkin karena waktu Abang pada saat itu masih baru dilantik, ya. Akhirnya kami bersabar lah menunggu. Karena memang pengen lah kami ini Sorban TV ini mengekspos orang-orang Minang yang punya karir di Batam ini, termasuk Abang tidak kita tinggalkan itu. Dan terima kasih juga kemarin Abang udah support kami ya di Milad SMTV, datang sampai habis acara itu lagi kan. Oh iya, karena ya saya senang sekali ya suasana SMTV yang baru berusia 1 tahun, tapi sudah betul-betul menjadi fenomenal ya. Yang hadir saya surprise. Ya, kalau parkiran mobil udah nggak dapat lagi kemana-mana, udah yang hadir tuh ratusan orang. Saya katakan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kemudian acara malam itu kan juga benar-benar gembira ya. Adanya apa namanya Kim ya, dan itu buat saya secara pribadi, mungkin selama saya di seumur hidup saya baru 3 kali ikut Kim gitu, ada yang kawinan dan ini mungkin yang keempat, dan itu menarik ya, enak sekali gitu ya, dengar lagunya enak, terus lihat antusias yang hadir, saya bilang ini keren. Sayang kalau pulang lebih awal, jadi saya lihat sampai habis ya gitu. Sayangnya sedikit waktu itu banyak juga dari masyarakat kita Minang mengajukan mengkritisi tentang lahan terlalu sempit gitu. Akhirnya kami balik katanya. Oh iya. Dan kali kalau SMTV ngadakan acara lapang besar lah katanya. Jangan kecil seperti itu. Jadi kami nggak bisa duduk. Iya. Mungkin sebagai masyarakat kami juga tidak menyangka juga antusias masyarakat Minang yang hadir pada saat itu. Dalam perkiraan kami ya mungkin sepenuh lapangan lah. Ternyata banyak yang datang kemudian duduk sebentar, kada kursi dia balik, datang 2 mobil 3 mobil balik ya. Mungkin insya Allah doakan di tahun-tahun berikutnya SMTV bisa membuat sebuah event yang lebih besar ya, mungkin tentunya didukung oleh Dunsana semuanya yang ada di Kota Batam ini. Insya Allah kalau bersama-sama pasti bisa ya Bang. Betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan SMTV tentu harus di-subscribe dulu Bang, di-subscribe, di komen, di like karena di situ kita makin semangat gitu kan. Semangat, betul. Ibarat main bola Bang, kita main bola penonton tak ada,
Iya, Iya kan? pemainnya bagus. Walaupun ini bagus capek kita bang, Iya, tapi Pak, main 1 jam tak terasa karena Betul. teriak penonton. Iya. Nah begitu juga lah SMTV, apabila di komentar, ditonton, kami siap juga menghadirkan narasumber-narasumber atau bintang-bintang tamu, ya tentunya kami selalu berprinsip itu yang pastinya pula nilai-nilai edukasi Iya. yang punya manfaat untuk masyarakat orang banyak, Iya. terutamanya masyarakat orang Minang. Iya. Nah, karena dari Senin itu Bang, informasi sedikit, kita sudah punya program sampai di hari Minggu. Siap. Sebenarnya podcast ini jadwal kita tuh Kamis dan Jumat. Iya. Nah, demi Abang kami geser sedikit nggak apa-apa lah. Mengalah lah program sedikit loh ya kan. Nah, karena minggu besok masih bisa kita gantikan. Kita juga sounding kemarin Bang dengan pemerintah tentang program kami yang namanya Warganet. Iya. Warganet ini bisa kita jelaskan sedikit kepada pemirsa Suara Minang TV. Ini adalah program bagi pemirsa atau warga Kota Batam yang ingin menyampaikan kritikan, menyampaikan masukan terhadap eksekutif ataupun terhadap birokrasi yang ada di Kota Batam ini. Gunanya kita bukan untuk menyudutkan, bukan, tetapi bagaimana ingin membangun lebih baik lagi. Yang sehat. Yang sehat. Ketika ada kritikan dari masyarakat, tentu kita akan sampaikan kepada instansi terkait supaya ini dibenahi. Nah, program ini kami sudah berjalan yang ke episode 4-nya, Bang. Alhamdulillah. Jadi sounding juga kemarin dengan Pak Wawa. Oke, lanjutkan. Nanti disonding aja ketika ada memang permasalahan yang harus diselesaikan kepada instansi-instansi terkait. Nah, hari Minggu ini sebenarnya Bang. Nah, jadi hari Minggu ini kata Bu Des, katanya Bang Esen bisanya hari Minggu. Betul. Kalau program mungkin bisa kita tunda sedikit lah. Tapi kalau waktu Bang kan agak repot nih. Udah berapa lama kita janji terus ya kan? Kemarin udah mau pergi, udah mau ke sini. Itu ada yang meninggal dari orang Jambak juga. Ya akhirnya kami mundur lagi gitu kan. Ya kita maklum juga lah. Selain dari Abang Iksan juga sebenarnya kami juga sudah mengundang beberapa tokoh-tokoh Minang yang mungkin dengan partai yang berbeda. Dia juga seorang politik dan segala macam. Nah bagi kami adalah bagaimana menampilkan itu memberikan nilai-nilai edukasi. Dan bukan hanya politisi, pengusaha, UKM, kita tampilkan semua. Tentunya harus disupport oleh pemirsa Suara Minang TV. Oke Bang, kita lanjutkan ngobrol santai kita lagi Bang. Tentunya Abang punya target ya. Kalau kita pikir sebagai ketua DPC yang memang ibarat kalau kita bilang presidennya Kota Batam lah nih. Iya kan? Yang memimpin di Kota Batam di Partai Demokrat Bang. Tentunya Abang sudah punya target atau keinginan membangun Demokrat ini menjadi lebih baik atau mungkin lebih sukses daripada yang sebelumnya. Itu target Bang. Kira-kira target apa yang ingin Abang capai di tahun 2024 nanti? Jadi kalau saya sih untuk hal-hal yang sedikit pergerakan, saya memang tipe orangnya lebih suka sedikit bicara, berbuat dan raih prestasi. Artinya pergerakan saya lebih suka tenang, biasa, tidak bergejolak. Tapi hari ini selaku Ketua Partai Demokrat, kami sudah sepakat dengan para senior yang ada dari tingkatan di atas kami, baik di DPD, senior-senior yang ada, kemudian rekan-rekan di DPC Kota Batam. Hari ini yang utama kami lakukan adalah membentuk sistem manajemen keorganisasian yang benar. Jadi semua yang duduk di kepengurusan di bidang masing-masing, mereka benar-benar memahami job description masing-masing. Jadi bukan hanya duduk sebagai wakil ketua, udah cuma sekedar nama, tapi betul-betul setiap person yang berada di bidang masing-masing dapat berfungsi, menjalankan fungsinya masing-masing. Karena saya tahu selama ini banyak orang berorganisasi, mereka juga ingin aktif, ingin peran aktif segala macam. Tapi karena mereka tidak mendapatkan arahan dari leader, dari pimpinan, akhirnya mereka hanya ada nama di sana. Jadi dari bulan Agustus, 4 bulan hari ini kami diamanahkan menjadi Ketua Partai Demokrat Kota Batam. Kita sudah membenahi sistem manajemen keorganisasian secara internal, dan Desember ini kita sudah final, dan setelah ini baru kita bergerak
Januari 2023 ini kita sudah bergerak keluar. Karena saya masih ingat nasihat dari almarhum papa saya, Datuk Bagindo Nan Mangyang. Bukan saya orang Minang. Katanya, jan batoreh kalua, batorehlah ke dalam. Apa artinya? Ya, coba jelaskan Bang. Jadi, jan batoreh kalua, tapi batorehlah ke dalam. Artinya begini, kita tahu bambu betung, ya. Bambu betung itu kan gede, besar ya. Bisa 30 cm, diameter 30 cm. Ya. Tinggi 15 meter, 12. Mungkin ada yang zaman dulu sampai 20 meter. Kayaknya menjulang tinggi, kayaknya gagah banget. Tapi kalau bambu betung itu, kita ambil golok, ladiang, pinggir-pinggirnya ini, yang licinnya ini kita gini kan, habis itu kita biarkan aja. Di saat angin kencang datang, dia akan tumbang sendiri. Karena di dalamnya kosong. Ya. Jadi itu namanya batoreh keluar. Di luarnya kelihatannya oke, dalam kosong ya. Di dalamnya kosong. Tapi batoreh lah ke dalam. Tahu jambu klutuk nggak? Oh ya, jambu batu ya. Jambu batu. Ya. Kalau bahasa Minangnya jambu paraweh. Tuh. Jambu klutuk ini batangnya diginikan aja, kulitnya itu tanggal-tanggal, rontok. Rasa-rasanya bisa kita patahin. Ya. Dan pohonnya kita belum pernah dengar anak-anak manjat pohon jambu klutuk sampai dahannya itu sampai hampir ke tanah patah, itu belum pernah. Saya sampai umur segini belum pernah dengar. Tapi kalau manjat pohon mangga, pohon jambu, batangnya patah, ada. Jambu klutuk itu semakin kita parang pakai golok, ya, makin ke dalam dia makin padu, makin keras. Malah mata ladiang kita, golok kita yang tumpul, bisa ya. Patah ya, rusak. Ya, jadi artinya bertorehlah ke dalam. Jadi kita di luar nggak, pesan papa saya almarhum ya, Datuk Bagindo Nan Mangyang, nggak usah di luar, biasa aja. Kamu dianggap kecil, dianggap tidak apa-apa, tidak apa. Yang penting di dalamnya keras. Ya, jadi artinya hari ini dengan Partai Demokrat kami benahi dulu yang di dalam, mulai tingkat DPC, DPAC, kemudian ranting, dan insya Allah kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Dan selama ini senior-senior kami, pimpinan di Partai Demokrat sudah melakukan yang terbaik, dan kami akan meneruskan apa program-program yang sudah dilakukan oleh senior kami yang baik, dan akan menambah dengan program-program yang lain. Kami perbaiki secara internal, dan kami akan segera ada di tengah-tengah masyarakat Januari ini. Cukup luar biasa. Sebuah pepatah, kalau kata orang Minang kan petuah kan. Petuah orang gaek kan. Dan itu melekat di pikiran abang. Kemudian diimplementasikan di dalam sebuah kehidupan. Yang mungkin banyak anak-anak muda kita Minang sekarang tidak paham dengan filosofi itu. Dan abang sudah menjelaskan juga di sini. Kemudian mudah-mudahan ini juga menjadi hikmah bagi yang melihat pada hari ini, bahwasanya kata-kata sederhana tapi mempunyai makna yang luar biasa. Apalagi itu diimplementasikan seperti yang abang lakukan pada hari ini. Kita baca komentar lagi sedikit bang. Ini ada dari Yuli Gusnita. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses. Hendaknya, amin. Ada dari Iyas Faufila. Ini orang Bukit Tinggi, orang kampung abang juga nih. Faufila nih. Insya Allah ulang tahun kedua SMTV buat festival kuliner Minang Plus Kim. Mohon supportnya Bang Isan katanya. Insya Allah. Itu penanggung jawabnya SMTV. Dia apa? Bang Ilyas ini juga seorang pengusaha dan foundernya Melayu Dermawan. Alhamdulillah ya. Beliau ini fokus memang di UMKM. Binaannya kalau tidak salah saya sampai hari ini sudah ratusan. Wow, luar biasa. Anak muda juga bang, sama kayak abang juga. Tapi energik, kemudian penuh semangat gitu kan.
pantang menyerah, tim kuning. Kayak abang pantang menyerah, abang nih ya, yang dianggap orang nggak mungkin gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih sudah 50 menit kita berbincang, Bang. Mungkin ada sedikit closing statement yang ingin abang sampaikan terkait di 2024 ini. Ini tentunya Demokrat sudah bersiap-siap untuk menuju kontestasi ini, karena ini sudah 2023, Bang, udah masuk nih. Tahun politik kata orang kan. Nah, mungkin abang agak ingin sampaikan sedikit. Ya, baik, terima kasih Pak Ilchan, terima kasih pemirsa. Selaku pribadi dan kader Partai Demokrat, juga saya ingin menyampaikan beberapa hal. Mari kita yang selama ini tidak terlalu peduli dengan politik atau apatis, terutama untuk anak-anak milenial yang muda, marilah kita masuk ke politik, karena kita harus akui apapun dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari politik, baik dalam ekonomi, sosial, kemasyarakatan, apapun itu. Oleh karena itu saya mengimbau mulai sekarang janganlah apatis terhadap politik. Yang kedua, kalau orang-orang baik apatis terhadap politik, akhirnya kami yang sudah terjun ke dunia politik praktis, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang membina, tidak ada yang mendampingi, sehingga nanti bisa kebablasan. Oleh karena itu saya juga mengimbau orang-orang baik, para intelektual, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, marilah masuk ke politik praktis. Kemudian saya juga mengimbau mulailah kita melihat bahwasanya berpolitik itu tidak selalu tidak baik. Sebenarnya dunia politik kalau kita akan jalanin dengan benar, sebetulnya menjadi ladang ibadah, amal ibadah buat kita. Itu saja yang saya mau sampaikan. Mungkin di lain kesempatan kita akan mau duduk lebih jauh lagi mengulas tentang pergerakan partai kami Demokrat di Kota Batam. Dan harapan kami juga kepada SMTV untuk di podcast para tokoh-tokoh politik dari bermacam-macam partai yang ada di Batam, supaya masyarakat juga dapat mendengarkan pandangan-pandangan, visi dan misi beliau-beliau terhadap Batam ke depan. Itu saja Pak Ilchan. Terima kasih Bang Ihsan. Pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada, tak terasa ngobrol dengan Bang Ihsan sudah hampir sekitar 1 jam. Ya kan, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, yang ingin kita sampaikan. Tapi nanti kalau habis, Bang, besok kami susah ngundang abang lagi, udah habis semuanya kan. Jadi kita sisakan agar nanti kita undang lagi di sini. Mungkin berbicara dengan momen yang lain. Nah, terima kasih pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami saya Rizal Dichan mohon pamit undur diri. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kalau ada sikap-sikap mungkin termasuk juga dari Bang Ihsan kami mewakili, kami mohon dimaafkan, dan terus dukung channel Suara Minang TV, Suara Ulang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. 7 menit lagi.